kembali di YouTube channel Behind the Chef by Chef Degan. Masih dengan saya Nike Kurnia di sini. Saya akan membantu sebetulnya di dalam membuat sub series ini dan mewakili teman-teman saya semua di sana yang seperti saya cukup kurang ahli di dalam memasak di dapur. Jadi saya lebih baik segera mendatangkan komi chef saya kemari. Ya, Chef. Oke, coba chefnya di sini, kominya di sebelah sini. Kita masak apa hari ini? Zucchini soup. Nah, zucchini soup. Hari ini kita masak zucchini cream soup. Bahan-bahannya, Bu? Oh, silahkan saya sebutkan dulu ya. Zucchini, kemudian ada butter, ada garam, tepung, onion atau bawang bombay, bawang putih, gula, merica, dan Magic Johnson. Yes, chicken powder. Oke. Step pertama apa, Bu? Step pertama, saya harus bertanya dulu. Coba, as a friend mungkin. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Oke, kita mulai dari bawang dulu. Bawang bombay sama bawang putih, ya nggak? Yes, Chef. Kita potong dulu. Saya perlu motong-motong atau enggak ya? Cuma masukin aja. Oke, saya masukin baik. Ini. Tugas saya adalah memasukkan. Betul. Kepada Monggo, silahkan. Sebuah alat ini. Ya, dimasukin dulu. Oke, saya buka dulu ya. Buka dulu. Oke, ini bagaimana cara membukanya? Saya juga kurang paham ini. Ya, ditarik aja ya? ini. Iya. Good morning. Gitu. Baik. Ini saya masukkan semuanya langsung? Iya, masukin aja. Oh, nggak pakai dipotong ini? Ya, alatnya mau. Oh ya, baik. Ya, benar sekali. Ini nggak dibelah dulu supaya. Nggak baik. apa-apa. Masukin aja. Sudah masuk. Kemudian tutup. Oke. Balik. Balik lagi. Sekarang, oke, terus saya masukkan. Lihat dulu sekitar 5 detik. Nah, dari situ 5 detik. Sudah 5 detik. Oke, levelnya temperatur nggak perlu? Nggak usah. Kan giling aja. Iya. Levelnya 5. Saya kaget. Oke, buka dulu. Buka aja dulu. Tunggu sampai dia buka. Nah, buka, cek dulu. Nah, hancur. Mungkin harus bisa dipencet dulu biar bunyinya berhenti. Oke. Ini didorong dulu ke bawah. Ekspektasi saya di video berikutnya dia udah menjalankan semuanya sendiri. Oke, baik. Oke, turun. Mungkin boleh lagi di. Sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Oh, mau nggak lebih halus lagi ya? Nggak usah. Oke. Sekarang. Ini sebenarnya juga cukup membantu untuk tidak membuat mata menangis ya. Ya, betul. Good point, good observation. Tunggu dulu, masukin butter dulu. Ya, beginilah ya. Ini mau seberapa banyak butternya? Ya, coba. Segini? Kebanyakan? Ya, segitu. Biar gurih dan enak. Masukin butternya dulu. Lalu, ini kemudian kita tutup ya? Tutup lagi. Kita tumis selama 5 menit. Oke, tumis selama 5 menit. 5 menit dulu. 5,5 itu. Tapi ya nggak apa-apa lah, 30 detik lebih lama nggak apa-apa. Derajat? Pakai Faruma. Nah, udah. Berarti ini 120 derajat. Ya, di atas 125 ini biasanya. Oke, 125-an. Kemudian levelnya 1 aja. Apa yang terjadi sekarang? Bawang bombaynya dan bawang putihnya akan tumis dengan butternya. Jadi butternya di sini meleleh, terus kemudian dia nyote dengan bawang-bawangnya sampai harum. Sampai layu. Jadi kalau sudah sekitar 5 menit ya sudah pas matangnya, baru kita proses berikutnya. Oke. Sementara menunggu, ya kita harus potong zucchininya ya. Oke. Jadi zucchininya sekitar 600 gram zucchini lah, atau 500-600 gram zucchini. Kita potong aja, ini sekitar 300 gram nih. Jadi 2 zucchini itu pas lah. Kita potong kasar aja. Ini nanti jadi sup yang lembut atau lembut, karena ini kan jadi cream soup nanti ya. Kita bikin cream soup. Ini sebetulnya ya sup seperti ini kita bisa juga misalnya dengan paprika, ya nggak? Ada wortel juga bisa, cauliflower dengan sistem seperti ini. Bawang putih, bawang bombay, butter,
kemudian vegetable. Jadi vegetable-nya bisa apa aja ya? Apa Maksudnya aja? Yang tadi ya? Ya kurang lebih yang tadi gitu loh. Soalnya kalau ya misalnya bayam nggak bisa gitu loh ya nggak. Yang berdaun sih nggak bisa. Coba buka aja itunya udah mulai buka aja biar kita bisa lihat. Gimana? Udah harum belum? Harumnya sih udah, Good. tapi belum karamelisasi. Nggak usah karamelisasi, yang penting layu. Belum. Tapi belum juga ini kan? Belum juga. Masih ada yang mentah Ya juga. nggak apa-apa, biar aja. Diaman saja. Jadi aku tutup lagi ya? Boleh nggak usah ditutup ya nggak Oh, apa-apa. oke. Biar tetap bisa dilihat kan. Ini zukininya nanti kalau bawangnya udah mateng, baru kita masukin zukininya ya. Oke. Ini sudah segini cukup kira-kira. Coba kita lihat dulu. Baunya juga udah enak ya. Baunya sih enak udah. Ya, butternya udah Ini harum. masih ada 2,5 menit ya, biarin aja. Saya sambil cuci pisaunya dulu. Coba silahkan ngobrol sama penonton. Ya, jadi saya itu di rumah sangat beruntung ya, punya 2 orang yang pinter masak di rumah, sehingga saya juga nggak perlu pusing-pusing setiap hari mikir menunya masak apa, masak apa menunya. Kemudian saya nggak harus pusing mikirin belanja apa hari ini gitu ya. Betul. Betapa beruntungnya saya, rezeki anak solehah gitu ya, punya 2 orang yang pinter masak di rumah. Jadi saya pulang kerja itu pasti sudah ada masakan dari mamanya Chef Degan begitu. Kemudian kalau lagi libur saya juga nggak usah pusing-pusing besok mau masak apa, bikin apa gitu. Tinggal sudah makan ada aja. Suaminya yang Asiknya masak-masak ya. di dapur gitu kan. Nanti kalau udah dapurnya kotor paling saya ikut cuci-cuci. Ya, itu enaknya punya istri yang nggak bisa masak tapi mau bersihin dapur gitu loh. Kalau nggak ya buat apa gitu ya. Iya. Oke, masih ada 1,5 menit Ibu. Silahkan ngomong sama di kamera. Oke, saya ngobrol apa lagi gitu Pak? Minta tolong arahannya secara saya tidak biasa untuk Oke. syuting begini ya. Sebetulnya kita bikin Bisa. kesalahan sedikit. Apa itu? Tapi sebetulnya nggak penting juga sih ya. Tadi waktu kita giling bawang, boleh juga kalau mau giling pakai olive oil. Tapi kita tidak menggunakan olive oil. Sebenarnya sih nggak apa-apa karena kita juga udah menggunakan butter ya. Jadi ada dua versi. Mau pakai olive oil atau butter. Bisa juga dua-duanya. Tadi saat kita giling bawangnya bisa digiling bareng olive oil. Jadi gilingnya lebih enak gitu, lebih mulus. Kemudian baru dikasih butter. Tapi butternya ini lebih untuk aroma, untuk rasa. Karena kan olive oil tidak segurih kayak butter ya. Tapi kalau dari segi kesehatan lebih bagus olive oilnya. Jadi kalau seandainya tidak mau pakai butter, jadi tadi di mana kita masukin butter, kita pakai olive oil aja juga nggak apa-apa. Ya? Oke, jadi ada option. Ada optionnya. Tinggal 20 detik. Kita lihat, nah udah bagus nih. Nah ini kan udah cakep. Ini tunggu ya nanti selesai. Sebentar lagi 10 detik udah selesai. Kemudian kita masukin zukininya ya. Nanti udah mati, buka, masukin zukininya ya. Oke, ini aku pencet, kemudian Dibuka aja dulu. Nah, kalau nggak bisa masukin zukininya. Sudah. Oke, udah bagus. Masukin zukininya. Boleh pakai 2 tangan biar lebih cepat. baik. Saya lupa. Nah, Kalau bisa aduh. pakai 2 tangan gitu, punya 2 tangan, kenapa nggak dipakai atuh? Masukin dulu, terus kita giling dulu zukininya. Nggak dikasih apa-apa dulu? Nggak, digiling aja dulu biar halus dulu, biar lebih kecil dulu. Berapa lama? Tutup dulu. Sekitar 6 detik, kalau kebanyakan 6 detik ya segitulah. Level 5, coba. Level 5. Ya. Oke, kasih lagi, kita kasih lagi, kasih 5 lagi. Oke. Oke, coba dibuka. Bentar dulu, tunggu dulu. Dibuka. Nah, coba buka, cek. Nah, bagus ya. Oke, ini sekarang kita sudah giling ya. Kita sudah awalnya udah tumis bawangnya dengan butter. Kita udah tambah zucchini, kita giling, kita campurkan butternya, bawangnya dengan zucchininya ya. Kemudian kita kasih tepung juga dikit. Tepung buat apa? Tepung supaya nanti supnya tidak terlalu cair ya, untuk mengentalkan. Tepung apa ini? Ini tepung terigu biasa. Coba ditutup lagi, Bu. Terus kasih sekitar 30 detik dengan level 2. Kasih 30 detik. Oke. Ya, levelnya 2.
Nah, dia sekarang lagi campurkan tepungnya dengan zukininya, ya nggak? Ini supaya sebenarnya sama dengan kalau kita lagi masak di panci, setelah dimasukin bahannya zukini atau wortel apa, baru kita kasih tepung sedikit sebelum dikasih kaldu atau air. Ya. Oke. Jadi ini nanti supaya supnya lebih kental, tidak terlalu cair. Nah, ini semestinya udah lagi selesai. Nah, coba dimatiin. Dia buka, kita lihat dulu di dalam. Nah, ini masih ada dikit ya. Nggak apa-apa, dicampurkan aja lagi. Pakai ini nggak? Pakai spatula atau nggak? Boleh pakai spatula aja, juga nggak apa-apa. Campurnya pakai spatula. Ya oke, nggak apa-apa, gitu aja. Yang di ujung-ujung, yang di cornernya diturunin semua, manual nggak apa-apa. Oke, sekarang kita kasih air atau kaldu ya. Kebetulan karena kita di rumah nggak semua selalu punya kaldu, kita pakai air ya. Kita kasih air sekitar 500-600 ml. Kita kasih semuanya. Kemudian kita kasih Kaldu ayam. kaldu ayam. Apa lagi? Kemudian kasih garam. Nanti kita kasih garam sedikit lagi ya. Merica sedikit. Sedikit gula. Oke. Ditutup. Kita tutup. Terus kita masukin sekitar 10 menit atau 15 menit nggak apa-apa. 15 menit, kasih 15 menit aja lebih aman ya. Kebanyakan. Nah, 15 menit, suhunya 100 derajat, terus speednya 2. Oke, speednya 2. Jadi kalau pakai alat ini tuh kita benar-benar main waktu, temperatur dan kecepatan ya. Betul. Jadi sebetulnya waktu sama kecepatan itu sebenarnya kalau di conventional cooking ya saat kita ngaduk aja ya. Berapa lama kita ngaduk. Tapi capek ya kalau ngaduk 15 menit Betul. Kalau temperatur ya biasanya kompornya sendiri yang ngatur temperaturnya ya. Jadi selama ini kita sekarang nunggu sekitar 15 menit, nanti kalau sudah jadi baru kita nanti lihat hasilnya seperti apa sebelum kita menambahkan krim ya. Kalau sup kayak gini nih biasanya disajikan lebih tepat dalam Ini kan apa nih? ya ini sebetulnya Untuk sup ini makan bisa makan siang siang atau makan malam gitu ya. Sup ini kan cocok kalau mau juga sebagai appetizer juga bisa gitu. Kalau seandainya tidak mau sebagai appetizer, sebagai misalnya lunch untuk heavy lunch gitu ya nggak. Jadi nggak mau makan yang lain tapi makan sup aja bisa. Krim sup ini pakai roti atau pakai krutong gitu ya. Kita bikin krutong, kita tambahin krutong di situ, cocok juga gitu loh. Ya nggak? Ya. Ya udah kita sekarang tunggu aja sampai 15 menit, ini 13 menit, baru kita lanjut. Ya. Oke, ini masih ada 10 detik kira-kira. Terus nanti kita cek dulu, kamu buka, cek dulu sebelum kita nanti masukin krim dan mungkin sedikit garam ya. Oke, ya 1. Nah, coba kamu cek dulu. Saya cuci ini dulu. Oke, gimana tuh? Ya, smells good. Looks good? Yes. Oh, it looks good. Coba dicicip dulu, setiap kali harus dicicip. Yes, that's very important untuk selalu mencicip sebelum disajikan ya. Oke. Mana enak? Enak. Oke. Sekarang kita menambahkan krim sedikit ya. Coba kita kasih krim. Nah, Seberapa banyak? ya kita ikutin feeling aja. Nah, segitu aja cukup. Oke. And then Kemudian kasih garam sedikit lagi. Oke. Lalu kasih nutmeg sedikit. Nah, segini aja, nggak usah banyak-banyak ya. Aduh, Ya, pantesan kurang jelas karena saya belum pakai kacamata. Nggak apa-apa, pakai kacamata aja. Mau juga masak di rumah. Oke. Oke ya, udah semua masuk. Kita tutup. And Kemudian, how much? tunggu dulu. Waktunya sekitar 30 detik. Oke, speednya 6. Speednya 6. Ya. Kan udah mateng Semakin tuh. tinggi Ya. speed, berarti semakin halus Ya, ya. hati-hati. Benar ya? Nah, pegang. Tuh. Nah, ini sekarang dia giling ya supaya benar-benar halus ya. Kita udah kasih krim. Kalau sudah dikasih krim, kita tidak memberi suhu yang tinggi supaya nggak pecah. Ya. Oke. Jadi kita udah nggak pakai suhu lagi karena udah mateng. Nah, kita sekarang coba lihat dulu, buka dulu. Nah, coba kayak gini. Coba dicicip It lagi. looks even better. Cukup nggak creamy-nya? Kalau perlu creamy lagi bisa kasih krim lagi ya. Mas, kayaknya cukup deh. Mau lebih creamy? No, I
think it's okay. It's good? Yeah. Good, huh? Cukup ya? Asinnya cukup? Yes. Udah manisnya cukup? Very good. Sekarang kita plating ya. Konsistensinya memang begini ya. Ya bagus ini, udah pas nih. Cukup lah. Oke. Sup nih kan bagus ya. Kemudian kita kasih krim dikit. Ini kalau ini di whip ya, jadi whipped cream juga bagus taruh di atasnya whipped cream. Tapi kita lagi nggak ada ya udah ini aja. Nah, Bu Nika, supnya udah selesai. How easy it is to cook and prepare zucchini cream soup. It doesn't take very long and it's not complicated. 20 menit paling nggak Yes. selesai ya. Nice. Oke, yang paling penting dicicip sekarang. Okay. Coba. Moment of truth. Yes, very good and easy to make. Easy to Coba, make. Coba. Jadi enak kan? Enak. Masakan saya? Enak banget Luar gitu. biasa. Better bilang enak ya. Oke. Ini sebetulnya bisa juga disajikan dengan krutong roti ya, bread croutons. Jadi roti dipotong-potong kotak, ditumis pakai butter sampai renyah, sampai crispy, baru ditaburin di atasnya. Itu enak banget. Atau misalnya, Supaya nggak gosong kerupongnya gimana? ya kan kelihatan, ya nggak? Kalau udah golden brown kita angkat, jangan sampai hitam. Tapi nanti belum pahit. crispy, masih basah-basah. Itu bakalan crispy. Kita harus sabar sambil ngaduk. Nanti lama-lama awalnya sih dia memang butternya itu memang meleleh, tapi dia masih soggy. Tapi kita harus sabar. Nanti dia pelan-pelan dia crispy dan nanti kering. Ya nggak? Saat dia kering golden brown kita tarik. Yang penting di dalam zucchini cream soup ini pas sudah jadi langsung disajikan. Kalau ditunggu lama nanti warna hijaunya berubah. Jadi tidak sebagus seperti ini. Ya. Gimana? Cocok? Yes. Oke, I'm good. happy with this. Jadi semoga saya tunggu aja dimasakin di rumah sup ini. Cocok sekali buat makan siang dan juga malam kalau memang mau makan sesuatu yang light ya, tidak terlalu berat. Balik lagi, it's all vegetarian kecuali krimnya tadi sama butter ya, itu yang protein. Tapi selain itu nggak ada protein lain. Tapi kalau mau lebih filling, tambahin apa kombinasinya dengan apa? Kalau sebetulnya kalau kita mau teksturnya lebih bertekstur ya tadi blendernya jangan sehalus ini gitu loh. Baik. Atau misalnya kita juga bisa kita potong-potong zucchini dadu ya yang lebih gede. Nanti pas kita lagi masak supnya nanti dimasukin Dicampur. ya masukin campur pas sudah mateng baru nanti dikasih krim segala macam tapi nggak di blender lagi. Jadi istilahnya ada isinya lah ya nggak ada teksturnya jadi ada zucchini yang fresh di dalam situ. Menarik juga gitu loh. Nah kalau saatnya mau bikin sup seperti ini pakai labu bisa, pakai wortel bisa dengan cara yang sama. Enak juga ya. I can imagine. Oke, Mau masak apa lagi ya di sini? tungguin video berikutnya. Karena sebetulnya yang masak di sini adalah Chef Nika. Baiklah, kalau gitu sampai kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan saya Chef Nika dan The Gun. We are out.